ini kita semua mau mendengar firman Tuhan. Jadi nggak usah minta satu hal sama kalian belajar menghormati Tuhan dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalian mendengarkan ini loh, saya mau ajak kalian kembali ya. Ingat-ingat sedikit kemarin yang sudah kita pelajari dengan Pak Esau bareng-bareng ya. Ada yang masih ingat bulan lalu kita belajar apa? 10 perintah Allah. Bagus ya. Nah, 10 perintah Allah itu diberikan kepada siapa ya? Coba saya mau tanya dulu. Ada yang ingat awalnya bagaimana sih itu 10 perintah Allah diberikan? Kepada siapa? Kepada Musa, betul ya. Nah, Musa. Ada yang tahu di mana itu diberikannya? Di atas Gunung Sinai. Ya, pinter-pinter semua ya. Nah, waktu itu Musa sedang memimpin bangsa Israel ya. Mereka berjalan keluar dari Mesir ya. Kemudian mereka berjalan sampai di satu tempat ya. Nah, di Gunung Sinai. Kemudian Musa naik ke atas gunung itu dan Tuhan berbicara kepada Musa ya. Nah, anak-anak besok mau tanya, kenapa sih ya? Kenapa kok Tuhan Allah itu memberikan 10 perintah Allah ini kepada Musa? Ada yang tahu? Ada yang mungkin yang mau coba jawab, kenapa kok Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini? Ya, ada yang mau jawab? Mungkin dari yang kelas 5. Ada yang mau jawab? Kenapa kok kira-kira Tuhan Allah memberikan 10 perintah Allah itu? Kenapa enggak Tuhan itu membiarkan aja sudah manusia, kamu bebas mau melakukan apa saja yang kamu mau ya? Kenapa kok harus dikasih 10 perintah Allah itu? Ya? Coba yang tahu jawabannya kira-kira boleh apa teman? Boleh silakan. Oh ya, silakan. Siapa namanya tuh? Sini, Lisa. Sini, coba sini. Ayo Lisa maju. Belum menjawab. Yuk yang lain kita dengerin. Setuju nggak kalian soal jawaban teman kalian? Untuk mengatur bangsa Israel. Betul nggak anak-anak? Untuk mengatur bangsa Israel. Bangsa Israelnya kenapa kok sampai harus diatur? Ya taat kepada Allah. Siapa yang setuju dengan jawaban ini? Diberikan untuk mengatur supaya bangsa Israel taat kepada Allah. Betul? Semua setuju? Ada yang tidak setuju loh? Yang tidak setuju coba boleh kasih jawaban yang lain. Ada yang mau kasih jawaban? Ya, ini cowok-cowok di depan ini ya, jangan senggol-senggolan. Ya, siapa yang mau coba jawab boleh? Yuk, siapa yang benar di hadapan Tuhan? Yuk, dari dulu ya, nak ngomong sendiri. Nah, kalau kalian lihat ya, tolong slide yang berikut ya. Nah, kalau kalian lihat ya, 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Nah, 10 hukum Allah ini dibagi jadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu mengatur hubungan kita manusia dengan Allah. Yuk anak-anak, begini dulu ya. Nah, hukum yang nomor 1 sampai hukum nomor 4 yang kemarin sudah kita pelajari bareng-bareng dengan Kak Esau, itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia, antara kita semua dengan Tuhan Allah. Ada yang masih ingat 10 perintah Allah yang hukum pertama sampai keempat itu apa aja? Yang pertama apa? Jangan ada Allah lain. Ya, hanya Tuhan Allah yang boleh kita sembah. Jangan menyembah yang lain. Ya. Yang nomor 2 ada yang ingat? Jangan membuat patung dan kemudian menyembah dia. Jadi hari ini anak-anak, ya, kalau kita sampai masih menyembah patung-patung, hati-hati. Mungkin bukan patung, ya, mungkin pohon besar, batu besar, ya, patung-patung. Ya, hati-hati. Ya. Alkitab dengan jelas mengatakan apa? Tuhan sendiri yang memerintahkan kita tidak boleh membuat apapun kemudian menyembah dia. Hanya ada satu Tuhan Allah yang boleh kita
sembah. Ada yang tahu hukum ketiga apa? Hukum ketiga apa? Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jadi Allah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, Tuhan ini apa ya kira-kira? Hubungan, ya next. Hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, nah ternyata hukum yang kelima sampai hukum ke-10 itu mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Ya, yaitu hukum yang nomor 5. Next. Nah, hukum yang nomor 5 adalah ini yang selanjutnya saja. Ya, yang tadi hukum 1 sampai 4 ya. Nah, hukum yang nomor 5 adalah coba dilihat dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Ya, yang bawa Alkitab. Nah, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kita disuruh apa anak-anak? Kita disuruh menghormati orang tua kita. Tapi bukan cuma itu toh anak-anak. Kalau kalian baca ya, yang berisi janji berkat. Ya, kalau kamu menghormati orang tuamu, umurmu akan lanjut di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini satu-satunya hukum yang berisi janji berkat. Ya, jadi kita diajari apa? Menghormati orang tua kita. Nah, sekarang besok mau tanya, kenapa sih kok Tuhan menyuruh kita menghormati orang tua kita? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kok kita harus menghormati orang tua kita? Siapa di sini yang tidak punya orang tua? Yang lahir jebrol dari mesin, ya? Ada di sini yang lahir jebrol dari mesin? Ada? Tidak ada ya. Kita semua dilahirkan oleh orang tua kita. Ya. Nah, hari ini mungkin kita masih ada yang orang tuanya lengkap, ada yang orang tuanya tidak lengkap. Tidak apa-apa, itu sama ya. Jadi Tuhan memberikan kita orang tua. Ya anak-anak, dengerin dulu ya. Nah, kita diajari untuk menghormati orang tua kita. Kenapa sih anak-anak kok kita diajari untuk menghormati orang tua kita? Bahkan ini masuk dalam 10 perintah yang Tuhan berikan secara langsung. Ya, ini bukan kita yang bikin perintahnya loh ya. Bukan loh saya yang nulis perintahnya ini, hormatilah orang tuamu, enggak ya. Ini yang bikin Tuhan loh yang ngasih perintah seperti ini. Kenapa kita diajar untuk menghormati orang tua kita? Ya, ada yang tahu? Kenapa kok kita diajar untuk menghormati orang tua kita? Kenapa? Ya, kenapa? Orang tua itu siapa sih? Ya, bagus. Orang tua itu wakilnya Tuhan, ya. Orang tua itu adalah orang-orang yang dititipi oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk apa? Untuk ya. Nah, next slide. Orang tua kita itu dipercaya untuk Tuhan, ya, untuk mendidik kita, merawat kita. Jadi kalau kita menghormati orang tua kita, itu berarti kita menghormati Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menghormati orang tua kita, itu kita menghormati Tuhan. Ya. Nah, next. Ini tugas orang tua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama, merawat anak-anak. Ya. Semua orang tua itu dititipi tugas yang sama, merawat kita semua. Ya. Kamu dulu lahir masih kecil, masih bayi, bisa apa-apa sendiri? Bisa enggak? Kamu pernah lihat bayi? Pernah lihat bayi ya? Bayi itu kalau lapar, apa dia bisa bilang, aku mau minta KFC? Apa biasa seperti itu? Bisa bilang seperti itu? Aku lapar, aku mau beli McDonald. Bisa begitu? Ya bisa. Bayi itu kalau lapar dia nangis, dia tidak bisa ngomong. Nanti orang tuanya yang memberi makanan. Oh, anakku lapar. Ya, Pak, terima kasih ya, Pak. Aku bisa seperti ini hari ini karena papa mama sudah merawat aku. Ada yang pernah bilang gitu sama orang tuanya?
Belum ya? Nah, nanti kita belajar ya ngomong gitu sama orang tua kita. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bang. Orang tua itu adalah mendidik kita, anak-anak supaya kita tuh bisa hidup dengan baik dan benar ya. Contohnya hidup baik dan benar itu misalnya apa? Kita tahu membedakan yang salah, yang betul ya. Kita bisa punya perasaan kalau temannya sedih, temannya susah, kita bisa menolong ya. Nah itu juga semua didikan dari orang tua ya. Kita diajari orang tua apa? Menolong orang lain ya. Kita diajari untuk ya jujur. Kalau kita berbuat salah, kita mengaku ya. Next. Mendidik kita itu supaya menghormati Tuhan, supaya kita itu kenal Tuhan, supaya kita itu menghormati Tuhan dan kita itu hidupnya taat di hadapan Tuhan. Menghormati orang tua kita. Tadi kan Tuhan bilang kita harus menghormati orang tua kita. Apakah itu maksudnya kalau setiap kali kita ketemu mereka kemudian kita hormat seperti ini? Ya, nanti kalau orang ketemu papa mama hormat seperti itu. Ya. Ada yang mau jawab? Ya? Nah, kata orang tua ada lagi yang mau jawab? Coba, gak usah bertanya ya. Kalau kamu ketemu sama papa mamamu, terus diajak ngomong, enak ya? Kamu sudah makan atau belum ya? Gak tahu. Jawabannya seperti itu. Baik gak? Gimana tadi ulangannya? Nilainya bisa bagus gak? Gak tahu. Mama ini mau nanya-nanya terus. Mau tahu aja. Boleh kita ngomong gitu sama orang tua kita? Boleh gak kita ngomong gitu sama orang tua? Bersikap baik dan sopan sama mereka ya, yang nomor satu. Nah, bersikap baik dan sopan kepada mereka. Ya, kalau kamu bersikap tidak baik, tidak sopan sama mereka, itu berarti kamu tidak menghormati mereka. Kalau mendengarkan, menyayangi dan menerima mereka, ya, nasihat mereka, mendengarkan perkataan mereka. Kamu disuruh tidak mau melakukan. Ya, kalau misalnya, ya, orang tua kita itu tidak sempurna. Kadang mungkin mereka mengeluarkan perkataan yang istri anaknya dimarah-marahi semua. Ya, kalau tidak ada uang untuk beli minum lagi, tidak ada uang untuk beli minuman lagi, marah-marah, makin marah-marah. Ya, nah, anak-anak, kalau kamu jadi si anak ini, kalau kamu ada di posisi anak yang orang tuanya seperti itu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Sedih tidak lihat orang tua seperti itu? Tidak sedih? Sedih tidak kalau kita lihat orang tua kita itu belum? Orang tua yang lain kok baik-baik hidupnya, orang tua kita kok seperti ini? Bisa sedih? Bisa sedih. Ya, kadang kita bisa tidak puas. Kadang mungkin kita bertanya sama Tuhan, kenapa sih Pak aku dikasih orang tua yang seperti ini? Kenapa orang tua aku tidak bisa seperti yang lainnya? Ya, nah itu tadi kita mulai membanding-bandingkan dengan yang lain. Ya, anak-anak kita harus belajar apa? Mengampuni mereka. Ya, sesulit apapun orang tua kita, ya, seperti apapun orang tua kita, itu adalah orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kita belajar untuk mengampuni mereka. Kalau kita bisa mengampuni teman kita yang nakal, ya, kalau kita bisa mengampuni orang lain, masa kita tidak bisa mengampuni orang tua kita? Ya, yang kita lakukan, ini yang harus kita lakukan, ya, untuk menghormati orang tua kita. Ada yang mau tanya sesuatu misalnya, boleh? Belum. Siapa yang sudah melakukan semuanya? 5 ini sudah dilakukan semua. Ada? Nah, mungkin ada yang sudah melakukan 4 di antaranya. Sudah melakukan 4? Bagus. Ada yang sudah melakukan mungkin cuma 3. Baru bisa 3 langsung. Ada? Atau mungkin cuma 2? Ada, ya? 1? Nah, ya. Kita bisa meminta kita untuk menghormati orang tua kita, ya, mereka, ya. Mungkin kita perlu mengubah, ya, cara
pandangnya kita sama orang tua kita. Jangan melihat mereka sebagai orang yang harusnya memenuhi tuntutan kita. Ya, kita kepengen apa harus dipenuhi sama orang tua kita. Berhenti berpikir seperti itu. Ya, kita yang diberi perintah oleh Tuhan untuk mengasihi, untuk menghormati orang tua kita. Jangan menundukkan kepala. Ya, kita berdoa. Yuk, kita duduk dengan baik. Kita ambil sikap doa. Ya, Allah ingat mama, bayangkan wajah mereka. Ya, ingat bagaimana mereka sudah begitu mengasihi kita, membesarkan kita dengan susah payah sampai hari ini. Ya, kamu bisa seperti ini hari ini adalah karena orang tuamu mengasihi kamu. Ya, orang tuamu itu tidak sempurna. Mereka mungkin pernah melakukan kesalahan. Ya, mungkin mereka pernah melakukan hal-hal yang kamu tidak suka. Mungkin mereka pernah mengatakan kata-kata yang membuat kamu sakit hati. Hari ini kita belajar untuk mengampuni mereka, untuk menerima mereka, karena mereka juga punya kesalahan, karena mereka orang-orang yang terbatas, tapi mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan kirimkan untuk kita. Mari kita sama-sama ingat orang tua kita, kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan titipi untuk mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang hidup benar di depan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa orang tua kami tidak sempurna. Ajar kami untuk tetap mengasihi mereka, untuk menerima semua kekurangan mereka, dan tetap berdoa bagi mereka. Tuhan, tolong kami, ampuni kami jika sebagai anak-anak kami seringkali masih belum menghormati orang tua kami. Tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari bisa semakin baik di depan Tuhan, dan itu dimulai dengan kami menghormati orang tua kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali berkata kasar pada orang tua kami, kalau seringkali kami membantah mereka, kalau seringkali kami tidak puas pada mereka. Tuhan, tolong ampuni kami. Tolong kami untuk bisa mengasihi orang tua kami dengan lebih baik, untuk bisa menghormati Tuhan juga dengan menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan. Bantu kami bisa menjadi anak-anak yang lebih menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.